menarik untuk kita dengar ulasan dari Bapak Dr. Prabustan. Kepada yang terhormat, waktu dan room saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah alim asim. Yang terhormat, saya kira seluruh narasumber dan yang ikut webinar pada siang hari ini, dan wabil khusus saya kira Nur Institute yang telah memberi kesempatan kepada saya, kalau nggak salah ini untuk kedua kalinya ya berpartisipasi dalam acara diskusi publik ini. Yang pertama soal kelembagaan KPK. Kebetulan waktu itu ya ada tulisan saya juga bertepatan di Kompas ya soal mencermati relasi kelembagaan. Jadi intinya memang selalu hal-hal yang aktual ya, karena waktu itu lagi aktual soal dinamika KPK. Lalu sekarang ini maka lagi saya kira tema yang tidak kalah pentingnya itu kita bisa lihat terbukti bahwa sampai sekarang ini gemanya itu masih ini ya, sampai ke bukan cuma saja dalam di kota tapi sampai ke daerah-daerah, yaitu pasca putusan MK nomor 91 /PU /2020 ya. Jadi pada kesempatan ini saya kira tentu fokus kita adalah soal tata kelola pemerintahan yang baik ya, dan penegakan penghormatan terhadap hak asasi manusia ya, human right, terkait soal Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya kira ini tentu menjadi memang sesuatu yang esensial ya, yang sangat fundamental sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, apalagi kalau terkait soal good governance ya, dan soal human right ya. Tetapi itu saya kira bisa terjadi, bisa terwujud ya, bisa terrealisasi dengan baik jika ada aturan hukum ya yang baik. Itu saya kira syarat utamanya harus menghadirkan suatu aturan hukum yang baik ya. Jadi tatanan hukum yang benar itu ya tentu menjadi menjadi suatu prasyarat utama sehingga orang bisa tertib ya. Ketertiban itu bisa ada, tertib secara individu, tertib secara kelompok, tertib juga saya kira dalam pemerintahan ya. Tentu pemerintahan seluruh Indonesia ini akan terlaksana dengan baik, tertib dengan baik, soal good governance-nya ya, mungkin tidak hanya itu tapi juga clean government-nya ya, kita terwujud pemerintahan yang bersih juga. Akan tetapi apa yang kita lihat justru saya kira sebaliknya, ini bukan rahasia lagi ya. Justru ya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, atau yang lebih lazim disebut Omnibus Law ya, yaitu Undang-Undang nomor 11 2020 ya, justru menghadirkan kebingungan ya, ketidakjelasan ya. Dan saya kira kalau itu terjadi tentu ujungnya adalah ketidakpastian hukum ya, ketidakpastian hukum. Dan tentu saya kira ini berlawanan dengan untuk menciptakan pemerintahan yang baik ya. Kalau aturan hukumnya aja nggak jelas ya, nggak clear. Nah,
inilah saya kira yang menjadi pemicu kegaduhan, ya, apalagi dengan mendapat momentum, ya, yaitu momennya setelah tanggal 25 November 2021 itu, ya, pasca putusan itu bukan lagi, karena sekarang di era teknologi ini, yaitu bukan lagi hitungan jam, hitungan menit, itu sudah ribut di WA grup. Saya juga beberapa ditelepon oleh pejabat dari daerah, gimana ini Pak dengan putusan MK ini, ya itu dimaklumi juga, tentu ada kepentingan daerah juga, ya. Jadi intinya saya kira menimbulkan, saya kira mau tidak mau itu menimbulkan distabilitas, ya, karena apa sih namanya, itu menyita perhatian. Tetapi saya kira yang menjadi ironis lagi di sini, pasca putusan, ya, bukannya menyelesaikan segalanya. Kalau kita lihat tanggal 7 Desember kemarin, beberapa hari yang lalu itu demo masih terjadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini bisa dimaklumi karena apa sih namanya, peraturan pemerintah yang nomor 36 itu, khususnya di pasal 4 ayat 2, nah itu kan secara eksplisit di situ menyebutkan, menegaskan upah minimum, ya, upah minimum. Ini kan masih, ya, di satu sisi yang kita lihat pemerintah masih memberlakukan, ya. Tentu ini saya kira PP ini menjadi acuan kemarin pemerintah gubernur, ya, SK gubernur, kemudian ke bawah perwali, perda dan lain-lain sebagainya yang terkait soal upah minimum ini. Jadi intinya belum dicabut, itu yang membuat demo kemarin saya kira di Senayan 7 Desember. Nah, ini semuanya kan apa sih namanya, ujungnya itu kan ada di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi undang-undang operasional daripada Omnibus Law itu, PP itu dan ke bawah. Jadi memang masih menyisakan juga apa sih namanya, karena masih ada menafsirkan, ya, putusan itu bermacam-macam, ya, memaknainya, ya. Dalam kata lain masih mempertentangkan, ya, antara amar putusan 4 itu dan amar putusan 7, ya. Padahal sesungguhnya di situ kan secara tegas dikatakan bahwa memerintahkan untuk menangguhkan semua tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah, dengan demikian saya kira itu sudah rasionya, ya, di situ, bahwa kalau misalnya masih ada gejolak itu kan sudah strategis itu. Nah, oleh karena itu harus secara limitatif di apa sih namanya, undang-undang itu untuk dibekukan, ya, termasuk tentu turunan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang bisa berdampak, yang bisa menimbulkan gejolak. Nah, saya kira itu cara memaknainya itu, ya. Jadi bukan sebaliknya, justru memantik lagi, ya, memantik lagi persoalan baru. Jadi apa sih yang mau saya katakan, bahwa, ya, saya kira kita harus maklumi memang bahwa mau tidak mau bahwa itu akan menimbulkan, saya kira secara akademis kita melihat bahwa undang-undang ini, kalau berbicara ke undang-undangnya, ya, dengan apa sih namanya, menghimpun, ya, undang-undang yang sekitar 79 di dalamnya disatukan, ya. Jadi ibarat lagu sebenarnya ini apa sih, ada 79 lagu di dalamnya dalam satu kaset ini, tapi yang menjadi covernya itu, yang menjadi judul lagu, ya, itu Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Saya nggak tahu apa karena menjanjikan, ya, dengan apa judul Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Jadi memang menggembirakan, yang namanya Cipta Kerja itu kan lapangan kerja,
ya. Tetapi saya kira dengan adanya gejolak dari buruh sendiri itu, dari karyawan itu sendiri, tentu mempertanyakan kalau memang misalnya filosofinya undang-undang ini untuk meredam, untuk memperkecil yang namanya pengangguran, ya, atau dengan kata lain membuka peluang kerja, ya saya kira tentu tidak ada buruh karyawan yang demo, ya. Ngapain, ini kan sudah diproteksi dia punya kepentingan, kan tentu udah nggak ada lagi kesenjangan di situ, udah clear. Nah tapi justru demo buruh itu yang itu berarti ada yang nggak clear di situ, ya. Jadi itu ada 79 undang-undang, kemudian ada sekitar 1000 pasal lebih, ya, yang ada di di undang-undang CK itu. Nah kemudian dicoba dijadikan satu, ya. Nah saya kira dalam kondisi undang-undang Cipta Kerja ini, kalau kita mengamati, ya, kita mengikuti perjalanannya, kita saya kira harus jujur, fair, bahwa memang sejak dari awal undang-undang ini dirancang, didesain, memang sudah menimbulkan berbagai protes. Dan itu tadi 79.000 pasal, kemudian ini, ya itu kan sederhana saja, bahwa kok ini kayaknya ini disederhanakan sekali. Ya memang saya kira pembuatnya itu bertujuan begitu, menyederhanakan suatu undang-undang, menghimpun jadi satu supaya simple. Oke, itu betul, tapi kalau itu bermanfaat saya kira dalam pengertian yang memang menguntungkan, memprotek kebutuhan, kepentingan masyarakat, pemilik republik ini. Nah justru terjadi kan ini protes itu, gejolak itu. Jadi apa yang saya mau katakan poinnya, bahwa dengan penolakan itu yang ada, ya memang tentu ada yang bukan lagi kurang, memang dianggap bahwa filosofi itu untuk untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, atau untuk menjawab tantangan ledakan tenaga kerja usia muda, milenial, ya justru itu saya kira yang kurang mendapat respon dari masyarakat, ya. Sehingga ya dalam kesempatan ini kita tentu saya kira mengembirakan, ya, terlepas dari berbagai kekurangan, kelemahan, atau ambiguitas daripada putusan nomor 9 itu, ya, putusan Akuo, ya, terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi menurut saya kira itu patut kita apresiasi. Sebab itulah tadi, seperti yang saya sampaikan tadi itu, prolognya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan lain sebagainya, ya. Dengan dengan menyatakan bahwa ini cacat formil, ya, menyatakan cacat formil prosedural, saya kira itu suatu hal yang luar biasa, ya. Artinya ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, ya, baru ada permohonan uji formil itu dikabulkan. Itu bisa dicatat ada sekitar mungkin 69, ya. Ada 9 permohonan itu semuanya nasibnya tidak dikabulkan oleh MK, ya, oleh MK. Jadi baru kali ini, ya. Jadi memang saya kira terlepas tadi itu yang saya katakan, bahwa dengan banyaknya penolakan dari awal itu, ya, bahkan dalam tanda petik penolakan keras, ya, penolakan keras. Sebab ini saya kira semua komponen, ya, para guru besar juga saya kira sudah membubuhkan tanda tangan soal penolakan Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, begitu juga dinamika yang ada di kampus dan lain sebagainya. Nah, jadi
bisa dikatakan bahwa ibarat manusia itu ini memang sudah cacat bawaan sejak dalam kandungan mungkin ya. Nah itu tadi tentu yang punya lembaga yang memang diberikan kewenangan ya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ya dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 11 2020 ini cacat formil prosedural, menurut saya itu patut diapresiasi lagi. Menurut saya terlepas dari berbagai kelambahan dengan pro kontra dan lain sebagainya, tapi ya naluri akademik saya menyatakan itu saya kira sudah mencerahkan lah. Ya, dalam kondisi begini kita mau yang paripurna, ya mau makan nasi yang lagi panas hangat dan lain begini, ya udahlah dulu, kesampingkan dulu itu. Yang penting ada nasinya. Apakah itu nasi jagung atau apa, yang penting itu udah ada. Saya kira itu udah mengobati kita ini atau masyarakat ya. Jadi ya kita bisa juga lihat, saya kira komposisi putusan itu ya memang 5-4. Ya, jadi kalau sepak bola ini sangat tipis itu skornya 5-4. Ya, tapi syukur karena masih leading kan dalam dissenting opinion itu. Masih menang 1 dan itu yang berlaku saya kira. Ya, dengan yang dikatakan inkonstitusional bersyarat. Ya. Tentu pertanyaannya ya saya terus terang lihat kadang itu di tetangga saya itu bukan orang hukum, cuma penjual kopi, nanya apa itu Pak, dia udah tahu inkonstitusional bersyarat ya. Jadi bukan orang hukum, jadi memang kita harus hati-hati di misalnya yang S1 S2 atau apalah di lebih ini ya. Sedangkan apalagi untuk kondisi sekarang ini ya jual kafe kopi aja ya, bukan latar belakangnya backgroundnya hukum udah bertanya begitu. Apa sih itu Pak? Saya dengar ini inkonstitusional bersyarat. Wah, ini dahsyat juga nih pertanyaan ini dalam hati saya. Ya, inkonstitusional itu Pak berarti lawan daripada konstitusional. Ya, jadi kalau berbicara masalah undang-undang ini, yang Cipta Karya ini tentu dinyatakan tidak berlaku, ya, dianggap tidak konstitusional, ya. Yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dia bilang siapa itu? Ya tentu kalau undang-undang Presiden dan DPR, Pak. Ya Presiden dan DPR yang melakukan pembentukan undang-undang. Nah, kenapa harus 2 tahun? Ya itu syarat inkonstitusional bersyarat. Itu syarat waktu, tenggang waktu yang diberikan selama 2 tahun. Jadi untuk memperbaiki, untuk merevisi tentu ini saya kira sangat fair ya. Saya lihat ini ada kode ini agak baterainya low ini, ntar dulu ya. Oke, ya ini keadaan teknologi ini kita di mana ini juga ya baterai. Jadi saya lanjut lagi ya. Jadi itu 5-4 itu saya kira komposisi yang memang ya itu menunjukkan bahwa betapa rumitnya ya, betapa peliknya ini situasi ini terjadi skor dengan komposisi 5-4 ya. Bahkan banyak yang menyatakan teman saya bahwa itu Pak jalan tengah ya. Jadi memang saya kira kesimpulannya memang sangat kompromistis ya. Tapi apapun konteksnya adalah itu tadi membatalkan untuk dalam sejarah untuk pertama kalinya. Jadi kita lacak lagi MK ini kan suatu lembaga yang dibuat memang setelah reformasi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu saya kira semangatnya, spiritnya adalah untuk melakukan perubahan ya. Perubahan menurut saya paling tidak itu ada 2 hal penting yang melekat
pada MK. Yang pertama adalah sebagai penjaga atau pengawal konstitusi negara, ya, konstitusi negara. Oleh karena itu undang-undang, ya, dia harus jaga Undang-Undang Dasar 45, ya, jangan sampai ini, ya, ini marwahnya ini Undang-Undang Dasar 45, ya, wibawanya, jangan sampai yang membuat undang-undang ini ugal-ugalan, ya, sehingga menabrak undang-undang ini. Nah, oleh karena itu Indonesia ini sebagai negara hukum, kok ini tidak ada Mahkamah Konstitusinya. Nah, itulah sebabnya, itulah dasarnya sehingga dalam reformasi ini, ya, muncullah Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu itu tadi tugasnya adalah sebagai penjaga pengawal konstitusi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang diberikan mandat untuk melakukan fungsi peradilan. Nah, seperti yang terjadi ini adalah Mahkamah Konstitusi melakukan fungsi peradilan ya. Ini dengan menyatakan bahwa undang-undang uji formil, ya, dengan inkonstitusional bersyarat, maksudnya itu, ya, dua tahun itu diberikan tenggang waktu untuk melakukan perbaikan atau revisi. Nah, jika sampai 2 tahun itu tidak terjadi perbaikan, ini aja sih, terjadi perbaikan atau ini, maka tentu itu sudah menjadi permanen, ya, bukan lagi bersyarat. Jika sampai dengan waktu 2 tahun itu belum terjadi perbaikan, maka itu sudah berlaku permanen. Nah, saya kira poin lain yang perlu kita juga cermati bahwa memang kita harus berterima kasih, saya kira, ya, dengan adanya putusan inkonstitusional bersyarat ini. Meskipun kalau kita sebenarnya mau jujur, ya itu tadi 69 permohonan itu semuanya tidak dikabulkan baru kali ini, ya. Jadi memang nasibnya bagus ini Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena bisa mendapat perhatian daripada majelis atau Mahkamah Konstitusi. Tapi nggak usahlah kita sebut siapa yang 5 itu, siapa yang 4 itu. Kita terimalah ini sebagai suatu berkah. Nah, mudah-mudahan ke depan ini itu yang kita harap. Ada konsistensi, ya, ada konsistensi daripada majelis hakim itu dalam menerapkan putusan. Artinya paling tidak mulai sekarang majelis ini memuliakan yang namanya proses. Ya, karena uji formil itu bagaimanapun itu berbicara soal proses. Artinya proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dianggap tidak becus, yang tidak benar, tidak on the track, kira-kira begitu. Nah, sehingga itu terjadilah putusan itu dianggap untuk memperbaiki itu formilnya itu. Ya. Halo? Halo? Ya, Pak, masih kedengaran. Halo? Ya, ini kedengaran deh. Ini nggak ada treble, ini saya ganti ini nih. Ya. Halo? Ya, Pak, Nyambung, kedengaran, ya? Pak, kedengaran, Pak, kedengaran. Ya? Kedengaran, Pak. Oke, thanks. Ya, saya lanjut. Apa sih tadi itu? Minta di review dulu. Ada apa nih? Yang titiknya tadi terputus itu. Bisa di review? Pengawasan dari MK tadi, Pak. Ya. Sebagai bagian pelaksanaan mekanisme check and balances dari MK. Iya. Jadi itu saya kira kemudian poin penting saya kira dari makna putusan MK itu ya yang seperti tadi saya sambung bahwa itu menunjukkan bahwa MK sudah memuliakan yang namanya proses, ya. Tidak hanya berbicara melulu kepada
kepada substansi. Jadi betul-betul menegakkan dalam apa namanya dalam acaranya itu bahwa kalau proses atau pembuatan undang-undang itu tidak benar, ya tentu dalam konteks ini tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 2011 Yunto Undang-Undang Nomor 15 2019 ya tentang pembentukan peraturan undang-undang, yaitu harus istilahnya kalau tinggi di KO ya melalui dengan uji formil. Nah, ini apa sih namanya yang perlu dipetik hikmahnya di sini bahwa saya kira MK itu tadi sudah mulai memperhatikan bahwa satu proses undang-undang itu ya benar-benar harus diperhatikan. Sebab kalau kita apa sih namanya mengikuti perkembangan yang lalu-lalu itu ya terkadang konsiderannya begitu, menganggap bahwa ini salah, tetapi karena asas kemanfaatan dengan alasan bahwa ini kena demi kemanfaatan, sehingga apa sih namanya tetap saja permohonan itu tidak dikabulkan ya. Tapi untuk kali ini saya kira itu sangat benar-benar sangat mencerahkan ya. Ya artinya ini sama mungkin ya kata-kata bijak yang sering kita mendengar bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses ya. Artinya kalau prosesnya itu udah salah dari awal, maka tentu saja itu patut dipertanyakan hasilnya. Nah ini yang saya kira yang terjadi, ini yang relevan ini, bahwa dianggap bahwa undang-undang CK ini ya yang diadopsi dari Omnibus Law itu sudah dianggap bahwa dari segi proses saja sudah tidak benar ya. Nah oleh karena itu ya jangan berbicara hasil ya, karena itu tadi seperti kata orang bijak bahwa kalau apa sih namanya prosesnya itu tidak melalui cara-cara yang benar ya, maka tentu kita berharap mencapai suatu hasil yang benar ya. Apa itu ya, tentu dianggap bahwa apa sih namanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak banyak hal ya seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 2011 itu harus benar-benar menunjukkan ada partisipasi publik ya, partisipasi publik dalam hal ini masyarakat ya, itu benar-benar harus terlaksana ya, dan kemudian harus ada naskah akademik ya. Saya kira dengan naskah akademik ini ya tentu akan membantu bagaimana tata caranya dalam pembentukan peraturan ini. Masa orang daerah membuat perda ada naskah akademiknya, kok sebuah undang-undang besar, undang-undang raksasa seperti Ciptaker ini ya yang melibatkan 79 itu tidak memiliki naskah akademik ya. Meskipun dari sebelah pembentuknya ini membantah ya, seperti misalnya ada partisipasi publik masyarakatnya. Ya tentu pertanyaan kita, kalau ada, kenapa serikat buruh itu protes, kenapa demo dan sebagainya? Ya tentu kan, kalau berbicara satu item saja, satu undang-undang saja, undang-undang masalah perburuan ini ya 13/2003 yang di take over masuk di Cipta Kerja ini ya. Kalau serikat buruh ini merasa dia lebih welcome dengan undang-undang lama ketimbang Omnibus Law ini, ya maka tentu dipertanyakan. Maka partisipasi publiknya itu kelompok yang mana? Ya kalau berbicara buruh karyawan kan suka atau tidak leading sektornya itu ada di serikat buruh, ya di apa sih namanya di kelompok-kelompoknya itu. Nah itu saya kira belum lagi kita berbicara soal ya apa sih namanya partisipasi publiknya tadi, kemudian naskah akademiknya itu ada 5 poin ya yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Artinya paling tidak ada minimal 3 persyaratan itu ya untuk menguji partisipasi publik itu. Artinya benar-benar itu pertama benar-benar hak rakyat itu didengar pendapatnya oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, benar-benar pertimbangan yang merupakan masukan dari rakyat itu benar-benar juga didengar. Yang ketiga, penjelasan atau jawaban terhadap pendapat yang diberikan
diberikan oleh rakyat itu benar-benar mendapat jawaban, ya, benar-benar mendapat penjelasan terhadap pendapat yang diberikan. Jadi saya kira ini bukan sesuatu memang yang bisa dimanipulasi, benar-benar itu bermakna betul. Semua syarat-syarat yang diperintahkan, yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi poinnya saya kira saya mau mengatakan bahwa nggak boleh ada yang namanya ini hanya sekedar seremoni aja, ya, hanya sekedar formalitas saja, ya. Itu saya kira kalau itu tadi kembali lagi kalau prosesnya sudah begitu dengan cara berpikir seperti begitu, ya maka tentu susah kita bayangkan suatu hasil yang baik. Nah, lagi-lagi saya kira dengan putusan ini ada kesempatan untuk benar-benar memperbaiki, ya, karena sudah dianggap bahwa kalau uji formilnya itu udah ya dianggap begitu, tentu substansinya juga demikian. Nah, oleh karena ini sekarang yang menjadi perdebatan, karena pemerintah di satu pihak pemerintah menganggap bahwa ini tidak ada pasal yang dibatalkan dan lain-lain sebagainya. Mohon izin Pak Abustan. Kita menjelaskan secara akademik atau apa dan lain sebagainya. Mohon Jadi izin, kita Pak. analogikan aja orang yang beribadah, orang yang mau salat, ya, Pak Abustan, biar mohon gimana izin. pelaksanaannya itu bacaannya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau yang imamnya ini tidak melakukan tata cara salat itu, misalnya dia mengambil udu dengan baik, ya, atau mungkin setelah mengambil udu dia ada hal-hal yang membatalkan salat itu, maka tentu itu secara keseluruhan satu paket. Nah, oleh karena itu kalau uji formil sudah begitu, maka tentu jangan lagi mempertanyakan substansinya, ya. Jadi gimana nih? Udah waktunya nih, alokasi waktunya udah habis atau gimana? Ya, sudah habis. Pak, sudah habis. Ya? Tadi saya informasikan waktunya sudah habis. Dan ya, mungkin nanti akan kita perpanjang di interaksi nanti Pak, dialog dengan peserta. Monggo Pak untuk penutup barangkali. Ya, jadi mungkin untuk penutup saya kira tema yang disodorkan ini saya kira tepat, soal tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan penegakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saya kira ini yang harus menjadi rujukan dalam undang-undang yang dipermasalahkan sekarang ini. Karena itulah yang menunjukkan bahwa kita ini, negara Indonesia ini memang negara hukum. Dan oleh karena itu kita berharap semua stakeholder yang terkait dengan undang-undang ini supaya legowo, berjiwa besar untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah bunyi putusan nomor 91. Sebab kalau bukan pemerintah atau siapalah stakeholder yang menghormati, maka siapa lagi yang menghormati hukum yang ada di Indonesia. Saya kira demikian untuk sementara. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih.